Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk melakukan remote development pada eh, microcontroller. Di sini apa yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba mengintegrasikan antara VS Code, kemudian platform I/O dan microcontroller, bisa Arduino maupun bisa ESP32 ataupun microcontroller lainnya yang didukung oleh platform I/O ya. Nah, untuk secara lebih detail ya, apa itu VS Code? Sebenarnya VS Code ini sudah beberapa tahun terakhir mendominasi eh, editor program yang banyak diadopsi oleh programmer karena kelebihan yang dimiliki ya dibandingkan dengan editor program yang lainnya. Programmer biasa menggunakan aplikasi VS Code ini untuk membuat aplikasi baik pada platform komputer, pada platform Android, ya, atau platform yang lainnya, web programming, ya, dan yang lainnya. Nah, di sini kita akan memfungsikan VS Code itu untuk memprogram microcontroller. Untuk tujuan tersebut, maka kita akan menggunakan menambahkan ekstensi di VS Code. Ekstensinya tersebut adalah platform I/O. Jadi pertama kali kita perlu menginstal terlebih dahulu VS Code ya. Aplikasi VS Code bisa langsung terdownload dari internet, kemudian diinstal. Siapapun bisa menginstalnya karena kita tinggal mendownloadnya. Dan setelah terinstall baru kita akan menginstal ekstensi platform I/O ya dan kemudian remote development. Nah, di platform I/O ini sendiri ya, platform I/O itu sendiri berusaha untuk menyatukan berbagai jenis editor program untuk microcontroller apapun platform apapun board yang kita gunakan ataupun apapun jenis microcontroller yang kita gunakan. Dahulu sebelum muncul platform I/O biasa kita menggunakan contohnya Atmel Studio untuk AVR ya mungkin atau populer juga STM32 dia masih menggunakan STM32 Cube IDE, ESP32 menggunakan ESP-IDF dan yang lainnya. Namun dengan platform I/O seluruh perangkat tersebut jenis mikrokontroler tersebut bisa diprogram menggunakan platform I/O seperti itu, sehingga platform ini sangat convenient kita pergunakan untuk berbagai macam jenis mikrokontroler. Saya menyarankan untuk menggunakan platform I/O ini karena selain itu platform I/O juga sangat mendukung berbagai jenis library yang tersedia pada internet. Contohnya library yang ada kita bisa langsung mengaksesnya, mendownload dan menginstalnya tanpa harus secara manual mencarinya via web browser. Jadi di platform itu kita bisa langsung mencari library apapun jenis library yang mungkin sudah ada di dalam internet dan kita langsung menggunakan. Beda kalau di Arduino ya, kita harus mencarinya secara parsial ya, dan ada kalanya itu membutuhkan waktu yang lebih lama, klik yang lebih banyak, sehingga saya menyarankan juga platform ini untuk digunakan dalam aplikasi microcontroller development. Nah, dengan dua aplikasi ini, VS Code Platform IO ini kita bisa memprogram ya, contohnya di sini ya. Contohnya di sini kita ingin memprogram ESP32. Nah, di komputer kita tinggal kita install VS Code, kemudian kita install platform I/O, maka kita bisa langsung menghubungkan hardware kita ke komputer kita menggunakan koneksi USB, maka kita bisa menanam program di hardware tersebut secara nyaman, aplikasi kita kembangkan sampai dengan selesai seperti itu. Nah, hal ini biasa dilakukan. Jadi ini yang biasa kita lakukan pada saat kita membangun aplikasi offline. Artinya hardware itu dekat dengan laptopnya atau pengguna punya akses langsung terhadap hardware yang mau dibuat aplikasinya. Contohnya di sini aplikasinya ini menggunakan motor listrik atau segala macam, maka satu laptop dengan hardware lengkap, satu laptop tersebut bisa membangun aplikasi ini secara keseluruhan menggunakan VS Code plus platform I/O tersebut. Contohnya di sini saya menggunakan ESP32 ataupun menggunakan jenis mikrokontroler yang lainnya. Silahkan saja. Nah, pada kondisi sekarang ya, sistem online ini akan memberikan kesulitan terhadap mahasiswa
Jadi kenyataannya yang terjadi sekarang adalah mahasiswa ada di rumahnya masing-masing, ya. Programmer ada di rumahnya masing-masing, dan hardware-nya ini ada di kampus, ya. Peralatan praktikum ini semuanya ada di kampus. Nah, bagaimana si mahasiswa ini bisa mendapatkan akses terhadap hardware di kampus tersebut? Bisa jadi ya hardware tersebut digunakan mahasiswa tapi tidak efektif. Ya, nah, di sini dengan menggunakan integrasi antara VS Code, platform I/O dan remote development ini, maka kita bisa mengakomodasi maksud tersebut. Ya, sehingga mahasiswa meskipun mahasiswa ada di lokasinya masing-masing, di tempat atau rumahnya masing-masing, asalkan dia memiliki koneksi internet, ya, terhubung dengan internet menggunakan IndiHome atau menggunakan jaringan 4G, 3G, ya, maka dia akan bisa mengakses ya komputer yang ada di apa, komputer yang ada di meja pengajar ya, di mana di meja pengajar tersebut langsung dihubungkan dengan beberapa unit microcontroller dan beberapa unit set perlengkapan untuk praktikumnya. Contohnya di sini ya satu laptop terhubung dengan 3 atau 4 atau mungkin 12 unit ESP32 contohnya itu bisa. Nah, pada pada kondisi yang kedua ini ya pada kondisi yang kedua ini mahasiswa bisa melakukan remote development dari laptopnya masing-masing, kemudian dia akan meremote laptop yang ada di pengajarnya di sini, kemudian dia langsung melakukan development programnya. Jadi dia coding dari laptopnya sendiri, ya. Namun ketika dia develop apa programnya, sebenarnya yang dia develop adalah file yang ada di komputernya pengajar. Jadi di komputernya pengajar di sini ada mungkin kalau di sini ada 24 mahasiswa, di sini ada 24 folder. Masing-masing folder sedang diisi atau dibuat programnya oleh masing-masing mahasiswa. Sehingga setiap mahasiswa ya di sini ada 4 modul ya. Anggaplah di sini saya punya di sini ada 2 modul di sini 1, 2 ya. Jadi di sini ada 2 laptop mahasiswa contohnya. Di sini ada 2 set modul praktikum contohnya. Satu laptop terdapat 2 set modul praktikum. Jadi mahasiswa satu akan mengendalikan modul yang sini mungkin contohnya, mahasiswa yang kedua di sini dia akan mengendalikan microcontroller yang satunya lagi. Nah, itu secara independen karena di sini saya tambahkan kamera, maka mahasiswa itu juga bisa langsung melihat secara visual ya apa namanya hasil programnya dari rumahnya masing-masing. Seperti itu. Selain itu, mahasiswa juga bisa melakukan proses debugging. Contohnya debugging sederhana menggunakan serial print ya. Langsung ya, ketika dia memberikan serial print di sini, maka data serial print itu akan keluar, masuk ke sini, ke apa namanya, ke microcontroller kembali lagi ke sini, kemudian ke komputernya mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa langsung melakukan remote debugging secara langsung di laptopnya masing-masing. Dan ini bekerja secara paralel dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya secara bersamaan, asalkan tadi koneksinya bisa apa namanya stabil. Nah, pada setup kali ini saya menggunakan satu unit mini PC, saya menggunakan Odroid. Kemudian di sini ada ESP32, di sini juga ada ESP32. Jadi ESP32 di sini bisa memprogram microcontroller yang pertama, juga bisa memprogram microcontroller kedua. Nah, diharapkan nanti mahasiswa pertama ini bisa memprogram microcontroller yang pertama, kemudian mahasiswa kedua bisa memprogram microcontroller kedua. Kalau diinginkan seumpama di sini ada 24 mahasiswa seumpama di sini. Maka saya di sini hanya perlu menambahkan USB hub dengan jumlah colokan ya maksimal 24 seperti itu. Ya, kalau 24 artinya kita harapkan nanti satu mahasiswa bisa mengendalikan satu modul. Tentu saja nanti kameranya juga harus agak lebih besar seperti itu. Namun untuk eksperimen kali ini ya yang akan kita coba adalah kita akan mengendalikan 2 modul apa namanya microcontroller ini dari dua laptop contohnya seperti itu. Itu yang akan kita lakukan kali ini. Oke, itu penjelasan singkatnya. Mari kita coba sama-sama. Pertama kali ya, saya akan membuka aplikasi VS Code yang sudah saya install di komputer saya. Saya di sini menggunakan apa namanya? Menggunakan platform Windows ya. Di Android saya menggunakan Ubuntu 20.04. Jadi remote development-nya dari Windows menuju ke platform Linux yang ada di sini. Nah, ini di platform ini sudah saya setup.
dia sudah running SSH server. Sehingga dari sini kita pastikan terlebih dahulu apakah kita punya akses ke hardware-nya dengan cara seperti ini. Kita cek dulu. Untuk IP yang saya miliki di platform ini, IP-nya adalah ini ya. Ini IP-nya. Ini bisa kita cek menggunakan aplikasi web di sini. Contohnya kita bisa menggunakan URL canyouseeme.org ya. Kita ini continue. Jadi di rumah saya sudah membuka port public IP saya pada port 22. Sehingga saya bisa terhubung ke sini dengan IP ini dan port ini. Nah, caranya sekarang kita coba SSH secara manual dulu. Pastikan manual ini bisa dulu sebelum kita masuk ke VS Code-nya. SSH ya pada port 22, nama username adalah Odroid dulu ya. 192.168, kemudian di sini adalah IP-nya adalah berapa? 125 160 kemudian 152.87. Oke, itu kemudian saya klik enter ya. Nah, ini sepertinya dia sudah bisa ngerespon ya. Saya ketikkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, sekarang saya ada di laptop saya ya. Saya terhubung dengan jaringan Wide Area Network WAN ya, dan saya bisa terhubung dengan Odroid via SSH. Nah, dari sini maka kita bisa memastikan bahwa kita bisa mengakses SSH di sini sehingga kita bisa mengakses routernya ini. Dengan itu maka kita bisa exit terlebih dahulu dan kita bisa langsung masuk menggunakan VS Code. Tadi kita gunakan untuk melakukan untuk ngecek terlebih dahulu, mengecek saja tadi. Nah, saya ulangi lagi sekarang, kalau mahasiswanya mau memprogram, yang dia lakukan adalah dia akan membuka VS Code seperti ini, ya. Kemudian pastikan di VS Code-nya sudah terinstall platform I/O dan remote development, ya. Di sini sudah saya install, ya. Installernya adalah ini remote development-nya sudah ada. Nah, di sini juga sama. Di sini saya install VS Code ya dan remote development. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah kita akan klik di sini remote development ya. Open configuration SSH configuration file. Ditunggu dulu. Ya, saya lanjutkan. Jadi mahasiswa pertama kali dia akan menginstal VS Code, kemudian dia langsung ngeklik remote window di sini, kemudian di sini akan muncul. Kita lanjutkan di pilih .ssh config ya, seperti ini. Nah, kebetulan kalau masih pertama kali ini akan kosong ya. Kita hanya perlu menambahkan ini ya, menambahkan konfigurasi ini di komputernya masing-masing ya, di komputernya mahasiswa. Jadi ini memang manual, kita harus ketik manual atau ini bisa saya share filenya sehingga nanti bisa langsung memodifikasi. Nah, contohnya di sini ini saya bisa set ya. Kita bisa set. Contohnya kalau absennya 00 sampai 15 untuk satu modul sini, maka kita set seperti ini. Jadi nanti mahasiswa yang absennya 00 sampai 15 dia akan terhubung ke IP ini seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, atau mungkin kita bisa coba supaya lebih mudah terlebih dahulu ya. Kita gunakan ESP32 saja ya. Seperti ini. Jadi satu konfigurasi saja. Jadi semua mahasiswa nanti akan menggunakan konfigurasi ini, baru nanti di perangkat ini dia akan membuat foldernya sendiri-sendiri seperti itu. Oke ya, jadi IP yang saya gunakan ini sementara, nanti akan saya ganti ya. Ini kemudian usernya adalah Odroid, kemudian ini adalah local port forwarding-nya atau local host-nya. Sudah saya save, kemudian selanjutnya tinggal kita klik lagi seperti ini ya. Tadi sudah kita konfigur ya, sekarang kita connect to host. Nah, di sini otomatis akan muncul sesuai dengan konfigurasi yang kita buat tadi. Kita klik seperti ini. Dia akan membuka window baru sehingga yang lama ini kita tutup aja ya.
Nah, seperti ini. Nah, otomatis dia akan meminta password yang ada pada modul ini. Jadi Odroid ini passwordnya apa? Nah, di sini saya akan mengetikkan passwordnya Odroid terlebih dahulu, ya. Kemudian tekan enter, ya. Nah, kalau sudah berhasil, maka kita akan mendapatkan notifikasi di sini, indikator di sini warnanya hijau, SSH ya, ESP32. Jadi kita terhubung pada perangkat ESP32, kemudian kita bisa mengakses, memulai untuk membuat proyeknya sama seperti ketika kita membuat proyeknya di platform IO. Ada sedikit perbedaan ya, biasanya kalau kita membuat project di platform IO, kita biasanya menggunakan klik open kemudian new project di sini, ya. Namun untuk versi yang awal ini ada sedikit permasalahan di konfigurasi PIO-nya, sehingga kita akan menggunakan cara yang manual terlebih dahulu. Jadi mahasiswa akan menggunakan cara manual terlebih dahulu, baru nanti sama seperti yang sebelumnya. Cara manualnya yang dilakukan mahasiswa selanjutnya adalah kita klik new terminal. Ini adalah terminalnya Linux. Di Odroid ini sekarang kita ada terminal filenya ada di Odroid ini. Sehingga kita perlu mengakses filenya. Kita tampilkan dulu isi foldernya ini. Nah, isi foldernya adalah ls, isinya adalah ini. Saya buatkan folder kuliah, berarti cd, saya masuk ke folder kuliah, kemudian saya tampilkan isinya. Ya, di sini sudah saya buatkan folder lagi, Anmic 3A, Anmic 3C, Mekatron 3D, Sysproc 3D. Saya akan masuk ke Anmic 3C contohnya. Saya sebagai mahasiswa, saya akan masuk ke folder Anmic 3C. cd ya, Anmic ya, yang 3C contohnya. Seperti itu. Nah, Anda hanya perlu menekan panah ke atas untuk mengakses perintah yang sudah pernah saya masukkan. Jadi ini di sini kita akan membuat folder baru. Ada ketinggalan satu. Kita harus membuat folder terlebih dahulu untuk masing-masing mahasiswa. Contohnya di sini saya akan membuat folder saya mahasiswa. Contohnya absennya adalah 00, sesuaikan dengan nomor absen sendiri-sendiri. 00, kemudian nama projectnya adalah 00, namanya seumpama 3 huruf pertama seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Jadi nanti kalau kita lihat, nanti mahasiswa pertama dia hanya akan memiliki folder, dia hanya akan bekerja di folder ini, ya. Seperti itu, baru dia masuk ke folder tersebut, sehingga nanti setiap mahasiswa punya satu folder. Nah, mahasiswa tersebut kemudian juga akan membuat nama projectnya contohnya, ya. Kita buat projectnya make directory, ya. Nama projectnya adalah apa ini, hello world ya, nomor 1 aja, nomor 1 ya, hello world ya. Kemudian kita tekan enter, kita masuk ke folder hello world, ya. Seperti itu, sehingga sekarang kita lihat isinya kosong ya, sehingga kita mau membuat projectnya nanti di sini. Nah, cara untuk membuat projectnya tadi yang di atas tadi, saya akan tekan panah atas. Nah, seperti ini. Ini adalah membuat project menggunakan platform IO. Jadi platform IO project init, ya. Nama botnya adalah saya menggunakan ESP32DOIT DevKit versi 1. Ini yang kita lakukan, kita tekan enter. Nah, sudah berhasil. Maka kalau sudah berhasil, maka saya sebagai mahasiswa tersebut, contohnya kita akan membuka project yang baru kita buat tadi menggunakan open folder. Seperti ini. Tadi ada di kuliah, tadi ada Anmic 3C, namanya ini, projectnya yang ini. Kemudian kita klik OK. Maka kita akan berhasil membuka project platform IO. Nah, kalau dia minta password lagi, kasihkan aja passwordnya. Sebenarnya ada mekanisme supaya passwordnya bisa permanen ya, tapi untuk menyederhanakan prosesnya, kita belum lakukan itu. Ini source code-nya masih kosong nih ya. Nah, source code-nya masih kosong ya. Kita bisa buat new file di sini. Pastikan namanya adalah main.cpp. Kita klik sini. Ya. Kemudian seperti biasa, kita buat programnya terlebih dahulu, seumpama arduino.a ya. Void setup ya.
seperti ini, kemudian void loop seperti ini. Contohnya kita akan mengendalikan LED nomor 2, contohnya define LED pada koneksi nomor 2. Kemudian kita akan mencoba pin mode ya. Pin mode ya. LED itu terhubung pada LED itu sebagai output, harusnya bisa ya. Output, kemudian LED itu akan kita nyalakan, kemudian kita matikan. Sementara ya itu LED output, kemudian kita akan mencoba menyalakan mematikannya ya menggunakan perintah digital write ya pada pin LED. Logikanya adalah high ya, kemudian kita akan delay dia selama contohnya adalah setengah detik atau cepat aja 10 milisecond contohnya. Kemudian saya akan duplikat ini yang di sini menjadi low, saya delay juga 10 milisecond. Programnya sederhana ini ya. Ini akan kita coba kompilasi terlebih dahulu. Nah, ketika kita melakukan kompilasi, ini kita semuanya sedang bekerja di sini. Jadi kita tidak bekerja di laptop kita, semuanya kita sedang bekerja di hardware ini, Odroid ini. Kemudian kita akan memprogram di salah satu dari microcontroller yang ada di sini, seperti itu. Pastikan tidak ada errornya. Seperti itu. Nah, sudah sukses. Tahap selanjutnya, kita akan mencoba untuk melihat apakah hardware kita sudah apakah modul ini sudah dikenali oleh Odroid-nya dengan benar atau belum. Caranya sederhana, ini akan saya cabut terlebih dahulu. Jadi USB-nya akan yang aja ya. USB-nya akan saya cabut terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi saya tidak terhubung dengan Odroid-nya tidak terhubung dengan apapun. Kita akan menggunakan perintah debug music ya. Karena ini oke. Kita akan mencoba menghubungkannya sekarang sambil memonitoring apa yang terjadi di sini. Tancapkan. Oke. Berarti ini adalah USB TTY USB 0. Kemudian sebelahnya ini adalah ya TTY USB 1. Jadi ada TTY USB 0, ada TTY USB 1. Yang ini 0, yang ini 1. Nah, dengan konfigurasi ini kita akan memastikan bahwa mahasiswa saya absen yang pertama, contohnya tadi, dia akan mengendalikan yang ini. Ya, untuk itu maka di sini perlu kita set ya serial port sama dengan ya tadi namanya adalah slash device node-nya ya slash TTY USB yang 0. Nah, jadi nanti untuk yang mahasiswa kedua kalau dia mau mengendalikan yang ini dia harus menggunakan serial port slash dev slash TTY USB 1. Dan nanti kalau ada 4 atau berapapun kita tinggal mengeceknya sana seperti itu. Nah, kalau ini kita set, artinya saya ingin kita ingin menanam program ini ke hardware yang ini contohnya. Maka tinggal kita tekan upload. Ya, sekarang dia akan coba ngompilasi lagi, kemudian dia akan langsung menanam ke perangkat yang di sini seharusnya. Yang TTY 0 tadi ya. Oke, prosesnya sedang berlangsung seperti yang ini. Sepuluh milisecond dilihat terlalu cepat ini, jadi sepertinya menyala terus-menerus. Kita perlambat seumpama 100 milisecond ya, jangan lupa disimpan, kemudian kita tekan simpan dulu, kemudian kita akan tanam lagi. Serial port sebentar. Oh, sorry, bukan serial port tadi. Ya, komplit tadi. Dia harusnya upload port ya, sorry. Upload port. Saya ulangi lagi seperti ini, kita coba lagi. Sudah berfungsi sebenarnya. Saya coba lagi. Pasnya tidak.
kompilasi lagi, berhasil. Nah, dia akan menanam program pada port yang mana tadi, kelihatan tadi. Nah, ini TTY-ESP0. Oke, sukses. Berarti ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Kalau mau memodifikasi lagi, contohnya kurang cepat contohnya, jadikan 50 ya. Jadi kalau ini kita menyala lama, contohnya gini aja, yang ini 500 milisecond, yang ini jadi menyalanya agak lama, matinya agak matinya lebih sebentar ya. Coba kita tanam lagi untuk memastikan di sini ya, kita lihat. Oke, nyala, matinya sebentar ya. Trap, 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 trap. Oke, microcontroller pertama sudah berhasil kita tanam program. Oke, mahasiswa pertama sudah selesai, dia berhasil, dia tutup laptopnya, dia selesai. Ya. Nah, ini kita akan mencoba untuk seolah-olah sebagai mahasiswa kedua sekarang. Ya, sama seperti tadi. Ya. Kita akan login lagi. Ya. Sama dengan klik di sini kita akan login terlebih dahulu. Ya, dia terkoneksi ke sini lagi sudah. Ada indikatornya di sini ESP32. Kemudian kita akan membuat folder baru lagi di tempat lain ya. CD contohnya CD kuliah tadi ya. Kemudian CD Unmic 3A contohnya. Tadi sudah saya buatkan contohnya. Saya akan buang terlebih dahulu ini ya. Remove min force recursive. Oke, dia sudah hilang. Kita lihat dulu, ya, dia hilang. Kemudian kita akan membuat folder lagi McDir ya 00 absen 00 ya. Pakai cuma begini. Enter. Kemudian CD 00 baru kita buat McDir namanya adalah pertemu 1 ya. Hello World ya, Hello World contohnya, Hello World. Oke, kita masuk 1 Hello World. Jadi ini mahasiswa ke 0 ya, absennya 0 sama nama proyeknya yang ini pertama kali. Oke, setelah itu dengan cara yang sama kita bisa membuat proyeknya dengan perintah seperti ini ya. Odroid apa tadi? PIO project ini botnya adalah ini. Oke, kalau sudah sama seperti tadi, tinggal kita buka melalui open folder. Kita buka menggunakan kuliah 3A tadi ya, 3A. Yang ini Hello World masih kosong, kita klik OK. Oke, masukkan passwordnya. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuat project kosong di sini, sorry. Ya, new file di sini adalah main, sorry. Sini akan kita buat ya, sorry. New file main.cpp ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita buat programnya terlebih dahulu. Include Arduino ya, void setup, sorry, void. Kita akan membuat program yang sama seperti tadi, define ya, let sama masih ada nomor 2, kemudian di sini kita berikan kemas. Contohnya program yang lain, contohnya kita akan menggunakan serial bikin ya, bautnya adalah 9600. Di contoh yang kedua kita akan mencoba aplikasi yang berbeda, tidak menggunakan LED, kita akan menggunakan LED juga tapi kita tambahkan dengan serial contohnya. Pin mode pada LED, sebagai output. Oke. Itu kemudian saran sama ya, digital write. Oke, pada pin nomor LED kita set high ya,
delay seperti biasanya tadi. Sekarang kita akan coba apa namanya, 1 detikan ya, 1000. Kemudian kita duplikat, kemudian di sini kita akan berikan perintah hello. Oke, programnya sama. Bedanya setiap kali kita delay, sebelum kita delay kita tambahkan perintah ya. Sini ya, serial print line, print line ya. Kita akan memberikan pesan hello ya. Kemudian kurang T ya, kita akan menambahkan hal yang sama di sini, kita enter taruh di sini. Oke, jadi dia akan menyalakan lampu hello, lampunya lampu on ya. Kalau di sini berarti lampu off. Jadi nanti pada saat lampunya menyala akan ada pesan hello lampu on, kalau lampunya mati akan ada pesan hello lampu off ya. Kita coba kompilasi lagi. Nah, sama seperti tadi, karena hardware kita sekarang ada di apa namanya, ada di, kita cek ya, device USB 0 ya, kita lihat /ls/dev/tty USB asterisk, kita lihat ya, yang ini tadi untuk mahasiswa pertama, yang ini mahasiswa kedua. Maka kita perlu set di sini ya, untuk upload portnya itu ada di /device/tty USB 1, sehingga dengan cara tersebut kita bisa langsung menanamnya pada perangkat yang nomor 2 di sini. Seperti itu. Nah, kita kompilasi sebentar. Kelihatan? Ya, TTY USB 1. Jadi yang tadi menyala lama, mati sebentar, yang ini sekarang setiap 1 detik sekali dia menyala. Menyala, mati, menyala, mati. Kita bisa mendapatkan indikator lampu LED sekarang. Ya, kita tekan serial monitor untuk memastikan kita juga bisa menerima perangkatnya. Perangkat kita yang kedua ini terhubung di USB 1, maka kita pilih yang nomor 3, tekan 3, kemudian tekan enter. Lampu LED on. Jadi, nah tadi, ini ya, nyala, on, mati, nyala, mati, nyala, mati, seperti itu. Sehingga dengan cara seperti ini ya, meskipun mahasiswanya ada di tempat lain, dia bisa melihat langsung apakah hardware-nya berfungsi apa enggak. Dia juga bisa langsung melihat di sini proses debugging-nya berfungsi apa enggak. Sehingga permasalahan kuliah praktikum online pun ini akan bisa lebih maksimal meskipun mahasiswa tidak memiliki perangkat tersebut. Oke, jadi kita sudah berhasil ya, laptop mahasiswa, 2 laptop mahasiswa ini bisa mengakses Odroid di sini, bisa mengendalikan ESP microcontroller pertama, bisa mengendalikan microcontroller pertama, microcontroller kedua juga bisa dikendalikan dengan programnya masing-masing yang berbeda. Nah, sebagai pengajar ya, saya tinggal mengecek nanti ya kan. Saya tinggal cek di sini aja, contohnya di sini ya. Ya. CD kuliah CD ya, ini sih tinggal cek ya. Nah, ini sudah kelihatan ini ya. Ya, bahwa di kelas 3A masa absen pertama 00 dia sudah mau program, ini programnya ada sini lokasinya. Jadi nanti tinggal cek aja di folder ini. Di kelas ini ada ini, yang ini kan belum tadi. Nah, tahu kalau pengen melihat programnya seperti apa, benar apa salah, tinggal dicek juga ya. Contohnya kita masuk ke folder itu CD ya, Anmic 3A ya, SRC 00 ya, 00 1 SRC. Nah, ini filenya yang ini. Tuh ya, my.jpg seperti itu. Jadi programnya sudah kelihatan ya. Atau kalau diinginkan pun ya, pengajarnya bisa dari tempat manapun, dia bisa remote developer langsung ngecek, oh programnya seperti itu.
Gitu. Oke, di kali ini kita sudah berhasil melakukan remote development ya dengan memanfaatkan aplikasi VS Code, platform IO dan remote development ya. Terima kasih.